Baiklah anak-anak, kita belajar kembali pada materi berikutnya. Masih sifat kolaboratif larutan, tapi kita belajar pada materi konsentrasi. Nah, syarat untuk belajar sifat kolaboratif larutan ada dua, yaitu kalian harus belajar dulu tentang konsentrasi dan fraksi mol. Kita mulai yang pertama adalah konsentrasi. Apa sih konsentrasi? Nah, konsentrasi adalah kepekatan. Ulangi ya, konsentrasi adalah kepekatan. Nah, Ibu siapkan di sini air. Ada air 2 gelas. Masing-masing gelas berisi dengan volume yang sama. Masing-masing ada 100 ml. Gelas pertama 100 ml, gelas kedua juga 100 ml. Pada gelas yang pertama, Ibu masukkan garam 1 sendok. Anggaplah ini ukurannya sama ya. Kemudian pada gelas yang kedua, Ibu masukkan 1 sendok. Misalnya 1 sendoknya ambillah 1 gram. Kemudian Ibu tambahkan lagi 1 gram lagi. Jadi ini gelas kedua itu 2 gram. 2 sendok anggap 2 gram. Ulangi ya. Yang pertama tadi airnya 100 ml, garamnya 1 gram. 1 sendok sama dengan 1 gram. Yang kedua airnya 100 ml, tapi garamnya 2 gram. Apa perbedaannya? Jelas, perbedaannya jumlah garamnya beda. Nah, kalau dari fisiknya, kalau jumlah garamnya beda, berarti rasanya juga beda. Mana yang paling asin? Tentu yang gelas kedua, yang jumlah garamnya paling banyak. Jumlah garam paling banyak, sehingga rasa asinnya beda, dalam kimia itu disebut dengan istilah konsentrasi. Konsentrasi sama dengan kepekatan. Jadi kalau ditanya, mana yang paling pekat, mana yang konsentrasinya paling besar, adalah gelas yang kedua yang jumlah garamnya paling banyak. Oke. Konsentrasi yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah molaritas. Yang kedua adalah molalitas. Oke, yang pertama, molaritas dilambangkan dengan M besar. Kalau molalitas dilambangkan dengan M kecil. Kita mulai yang pertama dulu, molaritas dulu. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Oke, tadi di sini ada air dan ada garam. Berarti zat terlarutnya adalah garam, pelarutnya adalah air. Disatukan karena bersifat homogen, berarti ini namanya larutan. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dalam 1 liter larutan. Contoh misalnya, di sini ada larutan gula 1M. Larutan gula 1M. M-nya M besar. Berarti dalam 1 liter larutan, ada 1 mol zat terlarut. Nah, beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua di sini 1M juga, tapi M-nya M kecil. Nah, kalau ini 1M besar, kalau ini 1M kecil. Nah, kalau 1M kecil, molalitas artinya dalam 1 kilogram pelarut. 1 kilogram pelarut itu sama dengan 1000 mili atau sama dengan 1 liter karena rho air sama dengan 1. 1 molal artinya dalam 1 kilogram pelarut ada 1 mol zat terlarut. Beda ya? Kalau 1 molar, ulangi, 1 molar, 1M besar dalam 1 liter larutan atau dalam 1000 mili larutan ada 1 mol zat terlarut. Tapi kalau dalam 1 molal M kecil dalam 1 kilogram pelarut, nah ada 1 mol zat terlarut. Masing-masing mol zat terlarutnya sama, adalah garam. Beda ya, jelas tuh harus beda. Jadi nanti cara pembuatannya juga beda. Nah, cara membuatnya, kalau misalnya kalian pengen lebih jelas beda cara membuatnya bagaimana. Nah, kalau misalnya kita pengen membuat HCl 1 molar atau yang gampang saja, misalnya buat garam 1 molar M besar, berarti kalian harus timbang dulu. Dihitung dulu berapa molnya, berapa gramnya. Jadi masukkan
Siapkan 1 mol garam, tambah air sampai volume 1 liter. Ulangi nih. Jadi kalau misalnya 1 molar garam, berarti ini masukkan 1 mol, masukkan 1 mol garam. Masukkan 1 mol garam, dihitung dulu 1 mol itu berapa gram ya. Masukkan 1 mol garam, tambah air, kemudian tambah air. Nah, sampai volume larutan. Berarti volume larutan itu volume antara air dengan garam. Sampai volume larutannya 1 liter. Ini yang disebut dengan 1 molar. Nah, beda dengan yang 1 molar. Kalau 1 molar, maka timbang dulu garamnya tadi hingga 1 mol. Timbang garamnya 1 mol. Masukkan 1 mol garam, 1 mol garam, tambah air sebanyak 1 liter atau sebanyak 1000 ml. Beda, ini 1 molar, 1 molar 1 M kecil. Jadi masukkan 1 mol zat terlarut tambah air sebanyak 1000 ml. Nah, tadi kalau yang pertama 1 molar, masukkan 1 mol zat terlarut tambah air sampai volume 1000 ml. Oke, jelas? Nah, sekarang teruskan. Misalnya diketahui ada HCl 1 molar. HCl 1 molar berarti artinya dalam 1 molar besar ya, 1 M besar. 1 molar berarti 1 M besar. HCl 1 molar artinya dalam 1 mol larutan terdapat 1 mol HCl. Ulangi, maaf salah. 1 molar HCl artinya dalam 1 liter larutan terdapat 1 mol HCl. Nah, kalau misalnya sekarang airnya 2 liter, dalam 1 liter ada 1 mol, berarti kalau dalam 2 liter berarti ada 2 mol. HCl 1 molar artinya dalam 1 liter HCl ada 1 mol. Kalau dalam 2 liter berarti ada 2 mol. Kalau dalam 5 liter berarti ada 5 mol. Oke. Kita latihannya nanti Ibu share ya lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.